Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup, penting bagi kita untuk selalu tinggal di dalam iman kita dan menghidupi apa yang kita imani, bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan atau manusia pikirkan, tetapi apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan pemelihara hidup, Engkau telah melepaskan kami dari kegelapan. Arahkanlah hati kami kepadamu, agar kami selalu tinggal di dalam-Mu, dan di setiap langkah kami tidak melepaskan diri dari Engkau, sehingga kami sungguh mampu menjadi terang bagi sesama kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan bagaimana mengenai sunat dan tidak sunat diperdebatkan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa beriman itu tidak melulu pada fisik belaka, pada aturan-aturan manusia yang justru terkadang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Ada hal yang sangat menarik ketika ada perdebatan, karena di sana dikatakan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak diselamatkan. Benarkah demikian? Paulus dan Barnabas mencoba untuk memperjuangkan mereka yang non-Yahudi. Mereka berusaha untuk memperjuangkan bahwa iman itu bukan perkara sunat dan tidak sunat, tetapi perkara disposisi hati. Yang disunat adalah keangkuhan hatinya, kesombongan dirinya, kemalasan, dan orang yang selalu menghakimi orang lain. Itulah yang perlu disunat, yang perlu belajar untuk memurnikan diri, membersihkan diri. Benar bahwa secara kedokteran sunat itu sesuatu yang baik, tetapi bukan suatu kewajiban di dalam iman gereja kita. Di dalam tradisi gereja Katolik, sunat atau tidak sunat itu bukan menjadi perkara. Tetapi toh pada faktanya di dalam hidup kita pun di dalam perayaan Ekaristi, kadang kita justru jatuh di dalam aturan-aturan atau rubrik yang membuat orang untuk terlibat lebih banyak, lebih jauh di dalam perayaan Ekaristi menjadi tidak bisa. Hanya karena kita merasa lebih tahu tentang liturgi. Hanya merasa bahwa kita yang paling benar di dalam hidup Ekaristi. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai bentuk sederhana, terkadang ketika konsekrasi, banyak orang mempertanyakan mana yang benar, mana yang salah. Padahal jelas di dalam rubriknya kita memberikan sikap hormat. Di Indonesia kita begitu banyak memiliki tradisi sikap hormat. Ada yang berdiri menatap, ada yang harus menyembah, ada yang harus menunduk. Begitu banyak sikap hormat yang tidak bisa kita samaratakan. Tetapi di dalam hidup menggereja bukan berarti kita semau kita, tetapi mari kita belajar. Kita tinggal di mana, hidup di dalam tradisi mana, dan di dalam paroki mana. Kadang karena kita merasa sok tahu, akhirnya kita merasa ingin dibenarkan oleh banyak orang. Padahal sesuatu itu ketika diterapkan di suatu tempat yang baru belum tentu tepat dan sama. Mari kita belajar dari Paulus dan Barnabas yang selalu mencari
kebenaran itu dengan datang kepada para rasul dan mengusulkan bahwa hendaknya mereka yang bukan orang Yahudi boleh untuk mengimani Yesus Kristus tanpa harus disunat. Karena yang mempengaruhi selamat atau tidak ialah apakah mereka tinggal di dalam Tuhan ataukah mereka tinggal di luar Tuhan. Sebagaimana Injil hari ini jelas dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Yohanes mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus menekankan bahwa kita mestinya tinggal di dalam dia. Artinya apa? Yesus selalu menunjukkan belas kasih-Nya. Yesus berani menerobos aturan-aturan manusia demi sesuatu yang lebih tinggi. Menerobos bukan untuk melanggar, tetapi untuk memuliakan dan menyelamatkan nyawa. Kadang kita begitu ketat dengan aturan yang justru mengasingkan orang, membuat orang tidak bisa terlibat di dalam hidup menggereja, dan membuat orang justru akan menjauh daripada Tuhan. Hari ini kita diajak, baik dalam Kisah Rasul maupun di dalam Injil Yohanes, bahwa di dalam hidup yang terpenting ialah iman kita dan diri kita tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya karena aturan-aturan kecil yang kita adakan yang justru menjauhkan orang beriman daripada Tuhan. Mari kita belajar bukan sibuk pada aturan, menerapkan aturan, tetapi mari kita sibuk menyelamatkan banyak orang dan semakin membuat orang bersuka cita karena bisa melayani dan terlibat di dalam pelayanan tanpa mengabaikan aturan yang ada, tanpa mengubah aturan yang esensial. Jangan kita mengadakan atau menambahkan aturan yang tidak perlu, yang padahal oleh Tuhan tidak pernah dituntut. Mari kita menjadi manusia yang berhati baik, menghadirkan cinta kasih Allah yang maha rahim kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam hidup manusia memang diperlukan aturan supaya hidup teratur. Tetapi ketika aturan itu sudah melanggar moral dan menghalangi orang untuk terlibat, maka kita perlu merefleksikan, sudahkah aku benar di dalam membuat aturan itu? Sudahkah aku tulus di dalam membuat aturan atau karena aku ingin dipandang hebat? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.